Jadi kembali kita kepada definisi bahwa fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah, yang sifatnya amalan, praktek yang kita lakukan. Para ulama kita menjelaskan bahwa al-fiqhu atau fikih itu berarti al-fahm, pemahaman. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan atau menjelaskan kepada kita bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam ketika akan menemui Fir'aun, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita doa Nabi Musa alaihissalam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani. Kemudian yafqahu qawli, ada yafqahu qawli. Jadi kata fiqih itu dari kata faqiha yafqahu, yafqahu qawli, agar Fir'aun itu bisa memahami apa yang aku ucapkan, kata Musa alaihissalam. Ya. Jadi al-fiqhu, fikih itu artinya memahami. Bahkan sebagian para ulama kita mengatakan al-fiqhu itu, fikih itu adalah al-fahmud daqiq, pemahaman yang mendalam. Semua kita ini tahu bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Semua kita tahu bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Tapi apakah kalau seseorang itu baru mengetahui sholat berjamaah, sholat 5 waktu itu wajib, zakat itu wajib, puasa itu wajib, haji itu wajib, menikah itu sunnah, sudah bisa dikatakan seseorang itu memiliki kefakihan atau belum? Jawabannya belum. Kenapa? Al-fiqhu, fikih itu artinya al-fahmud daqiq, pemahaman yang mendetail, pemahaman yang mendalam. Ya. Jadi kalau baru tahu bahwa sholat itu wajib, puasa di bulan suci Ramadan itu wajib, itu pemahaman umum. Semua kita itu tahu. Tapi bagaimana sholat sesuai dengan tuntunan, membaca Al-Fatihah dalam sholat itu hukumnya apa? Ketika bangkit dari ruku, apa yang kita lakukan, apa yang kita baca, kemudian apa saja yang menjadikan seseorang itu sholatnya batal. Ya. Kalau terjadi kesalahan dalam sholatnya, apa yang dia lakukan? Kalau dia jadi imam, apa saja yang perlu dia perhatikan? Itu semua memerlukan pemahaman yang mendetail. Jadi al-fiqhu itu secara bahasa artinya pemahaman yang mendetail. Jadi kalau kita baru tahu bahwa puasa di bulan suci Ramadan itu wajib, itu belum faqih, belum memahami fikih secara mendetail. Nanti dikatakan faqih
Jadi orangnya namanya faqih, ya, faqih. Ya. Nanti dikatakan seseorang itu faqih, memahami secara mendetail, apabila memahami secara baik ketika dia memahami fikih ini secara, ilmu ini secara mendetail, secara mendalam. Nah itu secara bahasa, ya, secara bahasa. Adapun secara istilah, maka fikih itu didefinisikan oleh para ulama dengan definisi yang beragam, tetapi definisi itu bisa disimpulkan dengan definisi yang mengatakan bahwa fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi fikih itu seperti itu. Apa itu fikih? Ya. Dalam, ya, kalau ada yang punya kitabnya, saya kira di mukaddimah kitab ini juga disebutkan. Ya, insyaallah kita akan jadikan kitab ini sebagai rujukan kita, Fikih Muyassar. Ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, silakan bagi yang ingin mengikuti kajian ini dengan rutin, sebaiknya memang memiliki kitab ini supaya bisa mengikutinya dengan baik. Jadi fikih itu adalah sebuah ilmu, al-ilmu, ya, ilmu bil ahkami syar'iyyah, tentang hukum-hukum syariat, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat. Kalau kita berbicara tentang hukum syariat, maka akan keluar beberapa hukum, ya. Maksudnya bukan dalam kategori hukum syariat. Jadi fikih itu hanya berbicara tentang hukum-hukum syariat. Tidak boleh kita hanya belajar fikih, ya, tanpa akidah. Ya, apa gunanya kita beramal kalau ternyata akidah kita bermasalah? Ya. Orang yang melakukan kesyirikan itu status amalannya apa? Batal, cancel. Tidak sama sekali dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kita kepada definisi bahwa fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah, yang sifatnya amalan, praktek yang kita lakukan.